Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Creepy. Malam ini gue bakal bawain sebuah kisah yang buat kalian para prias pengantinmu atau siapapun yang sering kerja pulang larut malam. Cerita ini mungkin bakal nempel di kepala lo selama beberapa hari. Kisah ini pertama kali dituturkan di channel Do You See What I See. Link sumber asli akan gue cantumkan di deskripsi sebagai bentuk apresiasi. Sekarang, matikan lampu, pasang headset. Karena inilah kisah perias pengantin, tamu yang datang tanpa diundang. Nama gue Rani. Gue seorang makeup artis, perias pengantin, perias lamaran photoshoot wedding, semua pernah gue jalanin. Suatu malam, gue dapat job di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumahnya besar, tapi sepi. Lampu terasnya berkedip seperti mau mati. Klien gue bilang, "Mbak Rani datang jam 2 pagi ya?" Tamunya mau acara dini hari. Jam 2 pagi. Aneh. Tapi bukan hal baru di dunia mua. Gue datang, dan yang sambut gue cuma seorang ibu tua dengan mata sayu. Dia bilang, pengantinnya lagi siap-siap, "Mbak langsung ke kamar paling ujung ya." Gue masuk, lorongnya gelap panjang. Angin dari ventilasi dingin bukan main. Dan di kamar paling ujung, disitulah gue pertama kali melihatnya. Pengantinnya duduk di kursi kayu. Tubuhnya kaku, wajahnya menunduk. Gaun putihnya lusuh, seperti kain yang lama disimpan. Gue sapa dia, "Mbak, saya Rani ya." Kita mulai makeup Nia. Dia nggak jawab, hanya mengangguk pelan, sangat pelan. Hingga rambut hitam panjangnya bergeser sedikit. Waktu gue mulai makeup, ada hal yang bikin gue ingin cepat pulang. Kulit wajahnya dingin, dingin seperti batu. Gue pikir AC terlalu kencang, tapi ruangan itu bahkan gak ada AC. Setiap kali kuas gue menyentuh wajahnya, gue merasa seperti menyentuh kulit yang sudah lama tidak dialiri darah. Bulu kuduk gue berdiri, tapi job tetap job. Gue terus bekerja. Sampai tiba di bagian mata. Waktu gue angkat wajahnya sedikit, dia tiba-tiba membuka mata. Matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Gue tertegun. Tangan gue gemetar, tapi dia tiba-tiba tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar. Saat gue hampir selesai, terdengar suara ketukan dari luar kamar. Tok, tok, tok. Si ibu tua tadi muncul, berdiri di ambang pintu. Namun sesuatu tentang dia berubah. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi lebih dalam, seperti cekung. Dia bilang, "Mbak Rani, makasih ya, sudah bantu anak saya. Anak pengantin tadi." Gue mengangguk sopan. "Sama-sama, Bu. Tinggal finishing, ya." Tapi si ibu menatap gue lama, lalu bilang, "Dia sudah lama nunggu dirias seperti itu." Gue mengernyit. "Lama? Berapa lama?" Si ibu menghela napas dan berkata pelan, "Dia meninggal 1 tahun yang lalu." Rasanya jantung gue berhenti, berdetak. Gue spontan nengok ke kursi. Dan kursinya kosong. Gaunnya hilang. Tidak ada siapapun duduk di sana. Cuma kursi kayu tua dengan bekas debu yang seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Gue tersengal. Gue lihat ke arah ibu itu. Tapi dia juga sudah hilang. Lorong terasa semakin gelap. Lampu berkedip cepat. Gue meraih tas, lari keluar kamar, setengah tersandung menuju pintu depan. Dan saat gue buka pintu rumah itu gelap total. Tidak ada tanda-tanda ada yang tinggal. Pintu depan bahkan terkunci dari luar.
Gue terperangkap. Dalam gelap, ada suara gesekan kain. Syuut, seuut. Gue menoleh ke lorong. Jauh di ujung, ada sosok gaun putih berdiri menghadap tembok. Rambutnya panjang, menutupi punggungnya. Perlahan, sangat perlahan. Dia menoleh, setengah wajahnya terlihat. Dan itu cukup buat gue hampir pingsan. Wajah yang sama, yang tadi gue make up, tapi kini membusuk. Kulitnya pecah, retak, berlubang. Dia melangkah, pelan, tetapi suaranya terdengar di seluruh rumah. Duk, duk, duk. Gue mundur, menabrak dinding. Dia semakin dekat. Dan saat dia sampai beberapa langkah dari gue, dia berhenti. Lalu berbisik, "Terima kasih sudah membuat aku cantik." Untuk terakhir kalinya, gue menutup mata, membaca doa secepat mungkin. Saat gue buka mata lagi, rumah itu hilang. Yang ada hanya tanah kosong dan bangunan lapuk tak berpenghuni. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Cerita ini diadaptasi dari kisah Do You See What I See? Link sumber asli akan dicantumkan di deskripsi sebagai bentuk penghargaan pada kreator dan narasumber. Kalau kamu punya pengalaman horor sendiri entah sebagai muak, driver ojol, pegawai hotel, satpam, mahasiswa KKN, perawat, atau profesi apapun cerita kamu bisa diangkat di story creepy. Kirim ceritamu lewat kontak di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah kelam yang jarang diceritakan. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hati-hati kalau ada klien yang pesan makeup jam 2 pagi.